Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurliza, terima kasih atas waktunya. Kami dari Latsar CPNS Pemkab Pd Jaya ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk menjelaskan tentang kondisi di sekolah yang telah menerapkan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, lalu harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Apakah di sekolah SMP Negeri Unggul Sigli sudah menjalankan hal-hal tersebut, Ibu? Oke, alhamdulillah di SMP Negeri Unggul Sigli kita gurunya juga semua warga sekolah alhamdulillah sudah menerapkan yang namanya ASN yang berakhlak ya. Oke. Boleh Ibu jelaskan bagaimana kegiatan nilai-nilai berakhlak ini yang sudah dijalankan di sekolah tersebut, Ibu? Jadi ada 7 nilai akhlaknya, semuanya harus dijelaskan ya? Iya Bu, jelaskan hanya penerapannya saja bagaimana di sekolah. Oh gitu. Jadi ada orientasi pelayanan ya tadi ya. Itu yang sudah teraplikasikan kalau di sekolah SMP Negeri Unggul Sigli itu misalnya penjabaran nilai atau motivasi yang diberikan oleh wali kelasnya kepada siswa dan wali saat pengambilan rapor ataupun saat setelah ujian anak-anak itu kan ada penilaian harian namanya. Jika ada anak yang bermasalah, nah di sana si wali kelas itu akan memanggil wali muridnya untuk memberikan masukan dan memberikan progres ataupun apa yang menyangkut dengan siswa ini, baik itu untuk remedialnya atau untuk pengayaannya. Kemudian kalau yang untuk loyal kita di sini itu alhamdulillah kita cukup menjaga kerahasiaan apa yang terjadi di dalam lingkup sekolah di sini, terutama yang PNS ya, yang ada SN-nya. Kita masing-masing ada tupoksinya, jadi di sana kita walaupun ada poksi masing-masing, tapi kolaboratif kita itu tetap terjaga. Contohnya misalnya saat kita ada di event, satu event di dalam lingkungan sekolah, karena di sini kan sekolahnya boarding ya. Jadi alhamdulillah banyak event-event yang terselenggarakan di sini gitu. Contohnya misalnya ada Smart and Challenge Day. Jadi kita sebelumnya itu ada pembagian kepanitiaannya. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Kemudian kalau kegiatan yang lain misalnya yang paling umum itu PPDB ya, penerimaan siswa baru. Kita di sana ada 2 tempat itu baik di sekolah yang berhubungan dengan sekolah maupun yang berhubungan dengan asrama. Jadi ada kolaborasi di antara guru di sana dan seluruh anggota yang terlibat di sana. Jadi tidak bekerja sendiri. Kemudian akuntabel. Jadi kita di sini yang sudah kita terapkan itu kita kan punya peraturan kalau di sini. Kita ada buku peraturannya dan kita sudah share ya kepada wali siswanya saat pertemuan pertama ataupun rapat awal tahun yang dihadiri oleh wali siswa yang baru dan wali siswa kelas 8 dan 9. Di sana kita memberikan informasi bagaimana isi dari buku peraturan sekolah tersebut. Nah, si guru ini terutama yang ASN, karena di sekolah sini kan ada yang honorer juga ya, tapi kita itu tetap satu gitu. Bertumpu pada ketentuan itu kita tidak melenceng dari peraturan yang sudah ada. Jika pun ada, itu akan dimusyawarahkan terlebih dahulu, tidak mengambil kewenangan dengan sendirinya secara pribadi.
Kemudian kita alhamdulillah cukup kompeten di sini karena kita mengajar pada bidang kita masing-masing. Kalau kita di sini tidak, teman guru tidak bisa hadir untuk memberikan atau mengajar di hari itu, kita di sini diwajibkan untuk mencari guru pengganti yang pada bidangnya. Tidak boleh, misalkan saya guru bahasa Inggris ya, jadi yang menggantikan saya itu guru bahasa Indonesia atau guru IPA, itu tidak dibolehkan. Jadi kita akan mencari guru yang memang pada kompetensinya itu apa gitu. Jadi tidak boleh. Kemudian harmonis. Jadi kalau di sini alhamdulillah proses pembelajarannya kita sudah memakai gurunya sudah pakai ini ya semuanya ICT ya. Jadi IT di sini alhamdulillah ada tab juga ada di sini untuk fasilitas sekolah, LCD, maksudnya proyektor. Di sini kita kalau ada guru yang misalnya kan ada yang senior ya, yang usianya lebih dari kita, yang bunda, itu sering kita bantu misalnya bikin PPT supaya bisa lebih menarik ya siswanya untuk menerima pembelajaran. Ataupun ada guru yang memang tidak paham, tapi kalau di sini kita paham semua bagaimana memasangkan LCD itu kita sudah paham semua. Cuma untuk membuat menarik tidaknya yang lebih gitu ya, animasi-animasi yang keren supaya siswa-siswinya itu lebih menarik untuk pembelajaran, biasanya kita membantunya di situ gitu. Kemudian apalagi ya yang belum saya kasih tahu, adaptasi ya, adaptif ya. Satu lagi itu adaptif. Di sini alhamdulillah jika sudah ada pemberitahuan dari dinas, itu biasanya melalui waka kesiswaan, waka kurikulum atau kepala sekolahnya langsung. Nah, jika informasi itu sudah kami terima, kami akan segera langsung memberikan informasi tersebut kepada siswa. Contohnya misalnya seperti daring kemarin ya. Jadi kita di sana karena kita boarding, jadi siswanya alhamdulillah gampang untuk kita berikan informasi, dan untuk protokol kesehatan juga alhamdulillah kita tidak punya kendala. Jadinya untuk informasi atau adaptasi situasi sekarang ini cepat tersampaikan. Sebenarnya sudah habis ya, ada 7 ya. Ya Bu, semua ada 7, ya sudah Ibu jelaskan semuanya. Oke. Oh, berarti sekolah ini sekolah boarding ya Bu ya? Iya benar. Jadi semuanya siswanya ada di sekolah dan kreatif juga berkolaborasi juga dengan wali murid juga ya Bu ya kalau ada masalah apapun. Oh iya jelas. Dan di sini siswanya cukup aktif. Jadi masalah nilai itu yang seperti tadi itu menjaga kerahasiaan ya. Kita cukup terbuka ya, sama siswa juga kita loyal. Kita setelah pemberian atau penilaian harian misalnya itu, nanti setelah memberikan nilai itu langsung ditempelkan di papan pengumuman atau papan informasi. Nah, siswa akan langsung melihat sendiri nilai dia berapa. Nah, nanti ketahuan kan dia akan mengulang atau dia akan naik atau pengayaan namanya. Iya. Nah, berarti transparan Bu ya. Iya benar. Jadi alhamdulillah enggak ini ya. Karena sekolah boarding pun jadi iya, enak dikawal siswanya. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Nuriza? Bu, terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama. Ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.